Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar akuntansi dari Prodi Manajemen kelas E. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pada perusahaan dagang. Sebelum membahas laporan keuangan pada perusahaan dagang, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu perusahaan dagang kelompok kami yang bernama PT Mapan Fashion. Berikut penjelasan singkat mengenai PT Mapan Fashion. PT Mapan Fashion merupakan perusahaan produksi pakaian jadi dengan berbagai model, warna, ukuran, dan motif yang kekinian. Adapun visi dan misi dari PT Mapan Fashion. Visi yang pertama, menjadi perusahaan pakaian yang profesional serta memiliki kualitas standar produk di tingkat nasional dengan mengangkat keunikan lokal. Yang kedua, menjadi perusahaan pakaian jadi yang mampu menjadi trendsetter di Provinsi Jawa Timur. Misi yang pertama, menciptakan dan menggali peluang pasar yang potensial. 2. Memajukan produk pakaian jadi yang berkualitas dengan desain yang berbasiskan kepada keunikan lokal. Yang ketiga, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dan sektor usaha kecil dan menengah. PT Mapan Fashion melakukan pembelian dan penjualan pada periode 31 Desember 2021 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember 2021, terdapat persediaan awal bulan dengan jumlah unit 150 dan biaya 130.000 per unitnya. Tanggal 4 Desember 2021, terjadi pembelian berjumlah 100 unit dengan harga 135.000 per unitnya. Pada tanggal 8 Desember 2021, terjadi penjualan berjumlah 150 unit dengan harga 155.000 per unitnya. Pada tanggal 9 Desember 2021, terjadi penjualan berjumlah 50 unit dengan harga 150.000 per unitnya. Pada tanggal 15 Desember 2021, terjadi pembelian berjumlah 150 unit dengan biaya 160.000 per unitnya. Tanggal 18 Desember 2021, terjadi pembelian berjumlah 200 unit dengan biaya 155.000 per unitnya. Tanggal 21 Desember 2021, terjadi penjualan berjumlah 300 unit dengan harga 165.000 per unitnya. Tanggal 23 Desember 2021, terjadi pembelian berjumlah 100 unit dengan biaya 155.000 per unitnya. Berikut adalah kartu persediaan PT Mapan Fashion periode 31 Desember 2021 menggunakan metode LIFO. Pada tanggal 1 Desember 2021, terdapat persediaan awal bulan yang dituliskan pada kolom saldo persediaan dengan jumlah 150, biaya per unit 130.000, dan total biayanya yaitu Rp19.500.000. Pada tanggal 4 Desember, perusahaan melakukan pembelian yang dituliskan pada kolom pembelian dengan jumlah 100, biaya per unitnya Rp135.000, dan total biaya Rp13.500.000. Tanggal 8 Desember 2021 terjadi penjualan berjumlah 150 unit, di mana 100 unitnya berasal dari pembelian terakhir dengan biaya Rp135.000 per unitnya, dan total biaya Rp13.500.000. Dan 50 unit berasal dari persediaan awal bulan dengan biaya Rp130.000 per unitnya dengan total biaya Rp6.500.000. Tanggal 9 Desember 2021, perusahaan melakukan penjualan yang dituliskan pada kolom harga pokok penjualan dengan jumlah 50 unit dan biaya Rp130.000 per unitnya dengan total biaya Rp6.500.000. Di mana 50 unit yang terjual ini berasal dari persediaan terakhir dengan biaya Rp130.000 per unitnya. Tanggal 15 Desember 2021, perusahaan membeli 150 unit dengan biaya Rp160.000 per unitnya dan total biaya Rp24 juta. Tanggal 18 Desember 2021, perusahaan melakukan pembelian yang ditulis pada kolom pembelian dengan jumlah 200 unit dan biaya Rp150.000 per unitnya dengan total biaya Rp31 juta. Tanggal 21 Desember 2021, perusahaan menjual 300 unit, di mana 200 unit berasal dari persediaan terakhir dengan biaya Rp155.000 per unitnya dan total biaya Rp31 juta.
dan 100 unit berasal dari persediaan pada tanggal 15 Desember 2021 dengan biaya Rp160.000 per unitnya dan total biaya Rp16 juta. Tanggal 23 Desember 2021 perusahaan membeli 100 unit dengan biaya Rp155.000 per unitnya dan total biaya Rp15.500.000. Pada kolom saldo persediaan tanggal 23 Desember 2021 terdapat 50 unit dengan biaya Rp130.000 per unitnya dan total biaya Rp6.500.000, di mana ini berasal dari saldo persediaan pada tanggal 1 Desember 2021. Kemudian 50 unit dengan biaya Rp160.000 per unitnya dan total biaya Rp8 juta, di mana ini berasal dari sisa pembelian pada tanggal 15 Desember 2021. Dan yang terakhir 100 unit dengan biaya Rp155.000 per unitnya dan total biaya Rp15.500.000, di mana ini berasal dari pembelian pada tanggal 23 Desember 2021. Dan yang terakhir yaitu total. Pada kolom pembelian, jumlah di total diperoleh 550 unit. Total biaya jika ditotal diperoleh Rp84 juta. Pada kolom harga pokok penjualan, jumlah di total diperoleh 500 unit. Pada kolom total biaya jika ditotal diperoleh Rp73.500.000. Pada kolom saldo persediaan, jumlah di total diperoleh 200 unit. Total biaya jika ditotal diperoleh Rp30 juta. Berikut data transaksi piutang pada PT Mapan Fashion periode 31 Desember 2021. Pada tanggal 3, Butik X membeli baju seharga Rp750.000 dibayar sebelum akhir bulan. Pada tanggal 5, perusahaan membeli bahan baku seharga Rp2 juta kepada toko tekstil Y yang belum dibayar. Pada tanggal 10, Bu Ani membeli 5 lusin pakaian seharga Rp9 juta dan baru membayar Rp3 juta, sisanya dibayar 2 hari lagi. Pada tanggal 12, perusahaan menerima pelunasan piutang dari Bu Ani seharga Rp6 juta. Pada tanggal 20, perusahaan membeli alat jahit baru seharga Rp800.000 yang akan dibayar 10 hari lagi. Pada tanggal 26, Butik X membayar hutangnya kepada perusahaan sebesar Rp750.000. PT Mapan Fashion, laporan piutang, periode 31 Desember 2021, tanggal 3 Desember 2021. Uraian, piutang dagang didebit, penjualan dikredit dengan saldo 750, keterangan piutang Butik X. Tanggal 5, pembelian didebit, utang dagang dikredit dengan saldo 2 juta, keterangan utang kepada toko tekstil Y. Tanggal 10, piutang dagang didebit dengan saldo 6 juta, kas didebit dengan saldo 3 juta, penjualan dikredit dengan saldo 9 juta. Keterangan piutang Bu Ani. Tanggal 12, kas didebit, piutang dagang dikredit dengan saldo 6 juta, keterangan pembayaran piutang Bu Ani. Tanggal 20, pembelian didebit, utang dagang dikredit dengan saldo Rp800.000. Keterangan utang perusahaan. Pada tanggal 26, kas didebit, piutang dagang dikredit dengan saldo Rp750.000. Keterangan pembayaran piutang Butik X. Jumlah dari debit dan kredit seimbang yaitu Rp13.300.000. Jurnal aktiva tetap dari PT Mapan Fashion. Pada tanggal 2, membeli peralatan sebesar 5 juta. Pada tanggal 1, membeli gedung sebesar 200 juta. Jika di tabel, peralatan ditulis di debit sebesar 5 juta dan gedung ditulis di debit juga sebesar 200 juta. Akumulasi penyusutan gedung ditulis di kredit sebesar 1,5 juta.
Jadi total aktiva tetap adalah 203.500.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Contoh hak cipta, hak paten, merek dagang, franchise, dan lain-lain. Kemudian, pada perusahaan kami, aktiva tak berwujudnya ada dua, yaitu merek dagang dan juga hak paten. Berikut data transaksi pada PT Mapan Fashion periode 31 Desember 2021. Transaksi pertama, pada tanggal 6, perusahaan mendaftarkan merek dagang produk baru sebesar 100 juta, masa manfaat 10 tahun, dan telah dikeluarkan 5 tahun yang lalu sebelum tanggal pembelian. Masa manfaat yang tersisa adalah 5 tahun, yaitu dari 10 tahun dikurangi 5 tahun, sehingga amortisasi tahunan sebagai berikut. 100 juta dibagi 5 tahun, yang hasilnya sebesar 20 juta. Transaksi kedua, pada tanggal 7, perusahaan membeli hak paten sebesar 150 juta. Masa manfaat adalah 20 tahun dan telah dikeluarkan 10 tahun yang lalu sebelum tanggal pembelian. Masa manfaat yang tersisa adalah 10 tahun, yaitu dari 20 tahun dikurangi 10 tahun, sehingga amortisasi tahunan sebagai berikut. 150 juta dibagi 10 tahun, yang hasilnya 15 juta. Jadi, laporan aktiva tak berwujudnya, merek dagang sebesar 20 juta, hak paten sebesar 15 juta, total aktiva tak berwujudnya sebesar 35 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Jadi, semua transaksi-transaksi yang ada pada laporan arus kas ini didapatkan dari semua transaksi-transaksi yang ada pada laporan-laporan sebelumnya, yaitu mencakup laporan kartu persediaan, laporan piutang, dan juga laporan aktiva. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Jadi yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini meliputi penerimaan dan juga pengeluaran kas. Pada penerimaan kas yang pertama, ada penjualan persediaan barang sebesar Rp80.250.000. Jadi Rp80.250.000 ini didapatkan dari jumlah penjualan keseluruhan persediaan barang pada bulan Desember yang sudah dijelaskan pada laporan kartu persediaan sebelumnya. Yang kedua, ada pembayaran barang dagang tunai sebesar Rp3 juta. Dapat kita lihat pada transaksi tanggal 10, di situ dituliskan bahwa Bu Ani membeli 5 lusin pakaian seharga Rp9 juta dan baru membayar sebesar Rp3 juta dan sisanya akan dibayar 2 hari lagi. Maka dari itu, pembayaran barang dagang tunai dituliskan sebesar Rp3 juta. Selanjutnya yang ketiga ada pelunasan piutang Bu Ani sebesar Rp6 juta. Dapat kita lihat pada transaksi tanggal 12 bahwa perusahaan menerima pelunasan piutang dari Bu Ani sebesar Rp6 juta. Jadi, pada transaksi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Bu Ani masih membayar pakaian sebesar Rp3 juta dan pada tanggal 12 ini Bu Ani membayar sisanya yaitu sebesar Rp6 juta karena sudah jatuh tempo. Selanjutnya yang keempat ada pelunasan piutang Butik X sebesar Rp750.000. Jadi pada tanggal 26 Butik X membayar hutangnya kepada perusahaan karena jatuh temponya sebelum akhir bulan. Maka dari itu pada tanggal 26 ini Butik X melunasi hutangnya. Setelah penerimaan kas ditulis semua, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan, dan hasil yang diperoleh yaitu sebesar Rp90 juta. Baik, penerimaan kas sudah dimasukkan semua,
Selanjutnya yaitu pengeluaran kas. Pada pengeluaran kas, yang pertama ada pembelian persediaan barang sebesar 84 juta rupiah. Jadi, 84 juta rupiah ini didapatkan dari jumlah pembelian keseluruhan persediaan barang pada bulan Desember yang sudah dijelaskan pada laporan kartu persediaan sebelumnya. Yang kedua, ada pembayaran beban akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp1.500.000. Dapat kita lihat pada data transaksi dituliskan bahwa penyusutan gedung pada akhir tahun 2021 berjalan sebesar Rp1.500.000. Baik, setelah itu langsung saja kita jumlahkan pengeluaran kasnya, dan hasil yang diperoleh yaitu sebesar Rp85.500.000. Nah, selanjutnya kita kurangkan hasil penjumlahan penerimaan kas dan hasil penjumlahan pengeluaran kas untuk mencari saldo aktivitas operasi. Jadi 90 juta rupiah dikurang dengan 85.500.000 rupiah dan hasilnya adalah 4.500.000 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas investasi. Yang pertama, ada pembelian gedung sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua, ada pembelian peralatan dagang sebesar 5 juta rupiah. Dan yang ketiga, ada pembelian merek dagang sebesar 20 juta rupiah. Dan yang keempat, ada pembelian hak paten sebesar 15 juta rupiah. Jadi, transaksi-transaksi yang saya tuliskan pada aktivitas investasi ini saya dapatkan dari transaksi-transaksi yang ada pada laporan aktiva yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika semua transaksi-transaksi yang termasuk dalam aktivitas investasi sudah dituliskan semua, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan, dan hasil yang diperoleh yaitu sebesar 240 juta rupiah. Jadi, saldo aktivitas investasi di sini adalah sebesar 240 juta rupiah. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Nah, berhubung pada transaksi-transaksi PT Mapan Fashion ini tidak ada yang termasuk dalam aktivitas pendanaan, maka saldo aktivitas pendanaan di sini saya tuliskan sebesar 0 rupiah. Selanjutnya kita catat apakah ini terjadi kenaikan kas atau terjadi penurunan kas. Caranya yaitu yang pertama, kita kurangkan saldo aktivitas operasi sebesar Rp4.500.000 dengan saldo aktivitas investasi sebesar Rp240 juta. Lalu kita tambahkan dengan saldo aktivitas pendanaan sebesar 0 rupiah. Sehingga hasilnya yaitu dalam kurung Rp235.500.000. Jadi, tanda kurung di sini menunjukkan minus atau terjadi penurunan kas. Selanjutnya yaitu kita masukkan saldo awal kas yang sudah dituliskan pada data transaksi, yaitu sebesar Rp245 juta. Dapat kita lihat bahwa saldo awal kas sebesar Rp245 juta dan penurunan kas sebesar Rp235.500.000. Selanjutnya kita jumlahkan penurunan kas dengan saldo awal kas untuk mencari saldo akhir kas. Dan hasil yang diperoleh yaitu sebesar Rp9.500.000. Sekian penjelasan mengenai laporan keuangan pada perusahaan dagang kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum.